hati dan sesak dadanya. Karena tanah hatinya mati. Tapi justru sebaliknya, orang yang mengingat kematian itu justru hatinya hidup. Dan kalau hatinya hidup, maka dia akan merespon setiap masalah menjadi benih-benih kebaikan ketika hatinya hidup. Orang, bapak dan ibu, kalau kita ngelihat orang yang hidup bergelimang dengan harta terus, itu lama-lama hati kita mati. Tapi kalau kita mengingat ketika kita mengingat kematian, justru mengingat kematian itu menghidupkan hati. Dan disitulah masalah itu akan terasa lebih ringan dibandingkan dengan ujian yang akan kita hadapi ketika kita akan berjalan menuju kepada kehidupan akhirat kita. Coba kita bayangkan. Salah satu penggalan kehidupan akhirat yang mencekam itu adalah ketika Rasulullah SAW menyampaikan manusia nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar 40 tahun dalam hitungan akhirat. Sakhisatan absarahum, dan kepala mereka mendongakkan ke atas ke langit ini untuk menunggu pengadilan Allah dan berdiri selama 40 tahun. Orang yang merenungkan bagaimana dia ketika bermalam pertama di alam barzah, orang yang memikirkan bagaimana dia berdiri di alam mahsyar sampai 40 tahun, maka sesungguhnya itu menjadi penawar dari getirnya masalah yang kita jumpai, itu menjadi obat untuk melihat bahwasanya masalah itu tidak sebanding dengan beratnya perjalanan nanti ketika kita menuju kepada kehidupan kita di akhirat. Dan itu betul-betul berhasil bagi orang-orang yang solih. Hasan al-Basri, kalau beliau sedang merasakan kerasnya hati, tahukah kita Hasan al-Basri itu ulama besar. Imam Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah li Ahwalil Mauta menyampaikan, Hasan al-Basri itu kalau beliau merasakan kerasnya hati dia di dalam susah melaksanakan ketaatan, maka yang beliau lakukan, beliau mendatangi orang yang sakit dan beliau prioritaskan orang-orang yang sedang dalam kondisi sakaratul maut. Kalau beliau habis mendatangi mereka yang sedang mendapatkan sakaratul maut, pulanglah Hasan al-Basri dengan bercucuran air mata, lalu sampai tidak tergerak untuk makan dan minum dalam beberapa hari. Lalu selalu yang beliau bayangkan itu, wahai diriku, sesungguhnya engkau akan merasakan sakaratul maut sebagaimana orang yang kamu lihat hari ini merasakan sakaratul maut. Karena sesungguhnya kematian itu merupakan nasihat terbaik. Dan mengingat kematian dan urusan mencekam dari akhirat itu akan meringankan. Seberat apapun masalah kamu di dunia, tidak akan pernah mampu mengalahkan beratnya perjalanan kita menuju kepada Allah. Analoginya gampang. Orang yang terbiasa membawa beban 50 kilo barbelnya ketika diangkat besi, maka ketika dia mengangkat barbel yang cuma 5 kilo mungkin tidak terasa, karena sudah terbiasa mengangkat barbel 50 kilo. Karena apa? Karena kebiasaannya mengangkat beban yang berat itu menjadikan beban yang lebih ringan daripada 50 kilo akan terasa sangat ringan. Orang yang terbiasa memikirkan kematian, memikirkan sebelum tidur, sebelum nanti dia akan berjumpa di alam barzah, dia akan melewati sempitnya alam barzah sebelum betul-betul mendarat di alam barzah, sampai menghadapi kehidupan mencekam ketika didatangi malaikat mungkar dan nakir, sehingga proses-proses terus yang akan dia dapati, maka itulah yang akan menjadikan masalah itu menjadi lebih ringan. Disebabkan karena kita melatih diri kita untuk memikirkan sesuatu yang jauh lebih berat, dan itu pasti terjadi. Ibu kita hari ini sudah melewatinya, yang sudah meninggal dunia. Mungkin ada paman kita, ada teman SMP kita, ada teman SD kita, sudah ada yang melewati hari-hari itu. Adapun kita hanya menunggu antrian panjang menuju kepada beratnya persoalan kehidupan kita menuju kepada akhirat. Dan inilah yang menjadikan kita harus mengerti, sesungguhnya di antara perkara yang penting pada kehidupan kita, perkara yang penting itu adalah bagaimana seseorang itu memikirkan akhiratnya supaya masalah di dunia itu menjadi lebih ringan.